Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah chop saw, mesin chop saw atau mesin cut off. Ini adalah produk dari Stanley, tipenya adalah SSC22. Produk ini dijual dengan harga antara 1,6 sampai dengan 2 jutaan. Nanti untuk link pembeliannya akan saya lampirkan di kolom deskripsi. Mesin chop saw ini berfungsi untuk memotong logam, ya, besi maupun aluminium juga sebenarnya bisa, asalkan kita menggantinya ya dengan mata pisau yang menggunakan aluminium. Di review kali ini nanti saya akan menguji chop saw ini untuk pemotongan beberapa jenis besi ya, besi plat maupun besi hollow. Kita akan ukur tingkat kepresisian dari mesin chop saw produk Stanley ini. Oke guys, kita langsung saja untuk mereview dan menguji chop saw produk Stanley SSC22 ini. Oke guys, yang pertama kita akan review untuk build quality-nya ya. Untuk covernya ini terbuat dari besi plat, sangat solid. Kemudian gerakan naik turunnya juga ringan tapi kokoh ya. Menggunakan diameter blade ini yang 355 mili. 1,8 mili. Kemudian untuk fansnya 3,3 mili. Untuk base-nya ini 2 mili. Lumayan tebal ini. Sangat solid. Ini beratnya 15 kilo guys. Kemudian untuk plastik-plastiknya juga menggunakan plastik yang solid, berkualitas. Khas Stanley, berwarna kuning, ada logo Stanley seperti ini. Untuk kabel juga ini panjangnya 2 meter, menggunakan kabel yang cukup besar, berkualitas. Ukurannya 2 kali 1,5 mm persegi. Ini untuk tiangnya juga menggunakan besi yang cukup tebal. Kita akan ukur ketebalan dari tiangnya. 4,7 mili untuk tiang yang ini. Ada sebuah per cukup besar ya. Jadi secara build quality untuk rangkanya, konstruksinya memang sangat solid. Ini adalah speknya, silakan Anda pause. Untuk fitur yang pertama adalah ada quick release untuk penjepitnya ini. Misalnya kita akan memotong sebuah media besi hollow, kita cukup dorong, kemudian kita kunci bagian atasnya dan kita tinggal putar. Maka besi ini terjepit sempurna. Kemudian untuk rilisnya, kita tinggal ulir sedikit dan kita tinggal angkat bagian atasnya. Sangat praktis. Kemudian untuk cover blade ini juga di samping atas juga ada di bagian bawah, yang ini bisa fleksibel naik turun sendiri, sehingga untuk pemotongan akan lebih aman ya. Ini adalah tombol trigger, kemudian dilengkapi dengan lock button, sehingga kita tidak gampang lelah untuk menekan triggernya. Untuk rilisnya kita tekan triggernya lagi dan kita lepas. Dan Stanley chop saw ini sudah dilengkapi dengan tempat untuk penggantian karbon brush di bagian atas dan bagian bawah, sehingga kita cukup dengan menggunakan obeng min dan kita bisa cek ya untuk tinggi dari karbon brushnya. Juga ada sebuah spindle lock pada saat kita akan mengganti mata pisau. Sekarang kita akan menguji tingkat kepresisian dari chop saw Stanley ini. Caranya kita menempelkan dengan penggaris segitiga ini, kemudian kita turunkan. Ini terlihat ya, udah rapet ya. Sangat presisi. Dan chop saw ini mempunyai fitur untuk pemotongan 45 derajat. Caranya adalah kita cukup mengendorkan. Ada 2 buah baut. Sebenarnya kita juga diberikan kuncinya seperti ini. Ya, kita bisa menggunakan kunci ini, atau kalau kita mempunyai impact wrench atau impact driver, bisa menggunakan impact driver. Kita bisa kendorkan untuk kedua baut ini. Nanti kita bisa geser. Di sini ada skalanya. Dan usahakan dalam merubah ke posisi 45 derajat ini, kita lebih baik menggunakan penggaris segitiga seperti ini. Ya, seperti itu. Kalau sudah pas, kita tinggal kencangkan lagi. Ya, seperti ini guys.
Jadi kalau saya tidak pernah menggunakan chop saw, lalu untuk merubahnya ini menggunakan skala yang di depan sini, karena ya satu berwarna hitam itu gelap ya. Kemudian ya kebetulan saja kalau ini pas posisinya. Kita lihat bahwa untuk skalanya 45 derajat ini juga pas dengan garis pada base. Hanya kan memang untuk melihat seperti ini sulit. Ya, kadang-kadang yang namanya di lapangan gelap, atau ya ini juga base-nya kan berwarna hitam. Jadi lebih baik menggunakan penggaris segitiga seperti ini. Kemudian untuk penggantian mata pisau ini menggunakan ukuran baut yang sama. Jadi bisa menggunakan kunci bawaan dari Stanley chop saw ini dengan kita menekan spindle lock. Kita penekanannya ke bawah, jadi seperti membuka baut konvensional biasa. Ini adalah ringnya. Seperti ini guys ya, cukup mudah, cepat. Kita akan pasang kembali. Jangan lupa ringnya. Ya, kita bisa kencangkan dengan kunci, atau kalau Anda punya impact wrench atau impact driver bisa gunakan ini. Sangat mudah, praktis, dan yang pasti menggunakan chop saw untuk memotong besi ini jauh lebih aman dan cepat dibandingkan kita menggunakan angle grinder atau grinder tangan. Pemakaian watt tanpa beban. Tertulis sih 730, 800, tapi rasanya untuk tarikan pertama tadi lebih. Kita akan potong kalau ukuran 1,5 mili. Kita akan lihat pemakaian wattnya juga. Kita lihat tadi tembus sampai ke 1050 watt. Kita lihat untuk hasil pemotongannya cukup siku ya. Yang penting kita menekannya itu jangan terlalu keras, karena kalau terlalu keras namanya mata pisau diameter besar, dia pasti akan seperti ini, melengkung keluar gitu. Jadi kita menekannya asal jalan aja, jangan terlalu ditekan. Kalau kita nggak terlalu menekan, asal jalan, nanti hasilnya akan siku seperti ini. Kita akan potong plat besi ketebalan 9 mili. Untuk hasilnya juga cukup presisi.
siku. Kemudian kita akan posisikan ke pemotongan 45 derajat. Caranya adalah dengan mengendorkan baut ini dengan kunci yang sudah disediakan oleh chop saw ini. Kita bisa kendorkan. Ya, seperti ini. Dengan penggaris siku bisa. Sebelum kita kencangkan. Menurut saya sih siku. Kita akan coba ya. Hasilnya guys, bagus ya, rapet ya. Hanya kita perlu bersihkan dulu dengan menggunakan gerinda tangan. Tapi paling tidak hasil pemotongannya ini rapi ya, lurus, dan ini siku rapet ya. Lihat guys, nah, ini mah udah siap dilas ini. Tinggal kita rapikan untuk pinggirnya dengan menggunakan gerinda tangan. Kemudian langsung deh siku. Oke guys, tadi kita sudah mereview dan menguji mesin cut off atau chop saw produk dari Stanley ini. Yang pertama kita menguji RPM, bahwa untuk RPM-nya ini di 3300 RPM. Kemudian untuk pemakaian wattnya, kalau kita memotong besi-besi hollow ya, ketebalan 2 mili, ketebalan 1,5 mili, didapat listrik yang digunakan adalah 950 watt. Kemudian untuk pemotongan plat strip atau plat besi yang ketebalan 9 mili, itu pemakaian wattnya adalah sampai dengan 1500 watt. Jadi menurut saya cukup besar memang. Artinya untuk rumah atau bengkel ya minimal 2200 baru bisa menggunakan mesin chop saw ini. Untuk feel yang saya rasakan bahwa mesin chop saw ini mempunyai torsi dan RPM yang cukup ya. Jadi pada saat kita memotong besi itu memang tenaganya cukup besar. Terlihat dari api ya yang keluar dari gesekan antara blade-nya dengan besi itu sangat banyak. Kemudian memang dengan menggunakan chop saw ini pemotongan besi hollow itu yang pertama jadi aman, ya lebih safety daripada kita menggunakan gerinda tangan. Yang kedua juga dengan menggunakan chop saw seperti ini, pemotongannya juga lebih presisi. Terbukti pada pengujian tadi kita sudah ukur dengan menggunakan penggaris siku dan itu sangat presisi. Memang dalam penggunaan pisau yang abrasif seperti ini, hasil pemotongan itu biasanya di pinggir-pinggirnya itu seperti kayak bleber gitu ya. Dan itulah barangkali harus ada tahap menggerinda dengan menggunakan angle grinder. Tetapi yang pasti adalah hasil pemotongan chop saw Stanley SSC22 ini sangat presisi. Ya, jadi misalnya kita akan memotong untuk 45 derajat, itu udah langsung rapet. Kita tinggal membersihkan pinggirannya dengan angle grinder, kemudian kita las, udah selesai. Artinya kita udah tidak perlu lagi untuk membetulkan lagi ya hasil pemotongan itu, kita gerinda lagi pinggirannya supaya hasilnya siku 90 derajat. Ternyata dengan chop saw produk Stanley ini hasil pemotongannya cukup presisi dan juga cepat. Dan tentunya produk Stanley ini digaransi selama 2 tahun sehingga dalam penggunaannya kita menjadi lebih tenang ya, karena tentu ketersediaan spare part dan jaringan servis di 22 kota itu sangat membantu. Jadi menurut saya Stanley SSC22 ini chop saw ini sangat recommended ya bagi kita yang memang hobinya ngoprek-ngoprek ya, bikin sesuatu di rumah. Mungkin kita bisa DIY membuat sebuah meja industrial yang untuk bagian kakinya menggunakan besi, kemudian tabletopnya menggunakan
multiplex ataupun kayu jati Belanda. Nah, dengan chop saw ini hasil pemotongannya akan lebih presisi sehingga kita akan lebih mudah dalam pengelasan. Kemudian untuk seperti bengkel-bengkel las ya, ini udah sangat mencukupi selama memang listriknya di atas 2200 watt. Tapi kalau bengkel las udah biasanya listriknya udah di atas 2200. Jadi penggunaan chop saw ini menurut saya sangat recommended dengan kualitas build quality yang seperti ini, solid dan juga digaransi selama 2 tahun. Oke guys, demikian video review Stanley Chop Saw SSC22. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.